sore, waktunya nyantai-nyantai. Foodies, aneka steak murusida ini cocok banget buat makan malam nanti, ya kan? Mau ngeliwet bareng orang sekampung? Nih, nasi liwet 1 meter. Wadidaw. Mulai jajan-jajannya di lokasi main favorit bocil dan bunda-bunda. Anda mau makan apa? Mau makan cireng? Hah? Martabak telur, maklor, terus apa lagi? ST? Udah tenang-tenang, nggak usah milih-milih. Semuanya aku traktir! Oke. Langsung aja yuk kita lihat apa aja makanan di sini. Let's go, Foodies! Foodies, nggak salah denger kok. Diego kali ini beneran mau traktir. Yes, traktir anak-anak di RPTRA Jatinegara. Dari depan aja suasananya udah rame banget ya Foodies. Jajanan pinggir jalan bertebaran nih, mulai dari cilok, pempek, martabak telur, cireng, dan juga maklor. Ada, komplit kan? Yaudah kalau gitu mau apa duluan? Maklor. Oke, Foodies mau maklor duluan dia. Pak, mau maklor Pak, hitung nih Pak, berapa orangnya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya juga Pak, mau. Nah, yang wajib dicobain nih Foodies, maklor, singkatan dari makaroni telur. Jajanan legendaris yang gak pernah gagal bikin ngiler dan nostalgia ya. Sebelum digoreng, makaroninya udah direbus dulu Foodies. Gorengnya bareng sama telur, jadi aroma telurnya tuh nyampur jadi satu bareng sama makaroni. Gak lupa ada chiller alias aci telur buat jadi campuran maklor ya Foodies. Nah, biasanya kalian di sini tuh sukanya pakai bumbu apa? Apa itu? Kasih tahu ke Foodies. Apa? Sini. Balado. Ini apa? Oh, balado sama jagung. Wih, itu kombinasi yang enak tuh. Emang banyak Pak, mereka sering beli Pak. Foodies, jajanan pinggir jalan tuh emang gak ada matinya sih ya. Bikinnya simple, cuma 5 menitan aja. Tapi bikin nostalgia zaman sekolah. Nah, ini udah jadi nih. Siapa mau duluan? Oh, yang lebih tua yang mau duluan. Pak, kasih Pak. Cireng. Wah, mau di mana Bang Cireng? Oke, kalau gitu kita langsung sana tuh Foodies yang ada cirengnya. Maklornya udah ready nih guys, tinggal kita sikat aja. Kok rasanya kurang lengkap gitu ya kalau cuma satu jajanan aja? Tambah lagi dong. Sepertinya cireng wajib masuk list nih, biar ngemilnya makin puas dan juga endopol. Ada apa aja Pak selain cireng? Ini kebutuhan 3 bakso. Bakso goreng maksudnya? Iya. Basreng sama cireng? Iya. Oke, kalau gitu Pak, saya borong semuanya Pak. Masih banyak kan? Ya boleh. Saya borong ya? Ya boleh. For your info Foodies, ini namanya cireng isi karena ada isinya. Tapi yang ini isiannya bakso yang udah dicincang. Ya Allah, Bapaknya semangat banget Pak. Mantep Pak. Wah, kenyang ini ngaturnya loh. Saya bantuin boleh dong. Wah. Sini, bantuin. Oke. Jadi seperti ini Foodies. Ya, begitu ya. Pak, Ya. ini kayaknya udah nih Foodiesnya. Pecis manis itu. Ini pedas manis? Ya, boleh Hah? dicobain. Oh, boleh cobain? Boleh, Nanti saya silakan. cobain, saya taruh dulu plastik Pak kalau gitu. Dan ini dia cirengnya udah matang komplit. Sekali dieksekusi yuk alias santap bareng maklornya. Combo maut sih ini susah ditolak. Makan enaknya di RPTRA ya Foodies. Lihat deh sekitarnya, vibes-nya rame anak-anak lagi main. Suara ketawa, suasana adem, perfect banget ya buat ngemil santuy sore-sore. Oke Foodies, kita cobain cireng ini dulu nih. Kita harus pegangnya itu gini Foodies ya. Cirengnya garing banget Foodies. Terus juga dalamnya itu ada basrengnya. Ada bakso gorengnya Foodies. Lembut yang pastinya digigit. Dan menurut aku sih dengan satu ini juga lumayan kenyang nih Foodies. Tekstur dalamnya cireng ini tuh lembut banget loh Foodies. Nggak kayak cireng yang terlalu lembek atau terlalu kering. Ini tuh pas aja gitu. Bumbu baksonya juga berasa ada pedes-pedesnya. Karena sebelum dimasukin ke adonan, cirengnya udah masak dengan bumbu dulu tuh Foodies. Kamu katanya kan suka sama ini nih sama cireng. Kenapa kamu suka cireng? Enak Bang, kenyang. Terus? Terus murah lagi. Soal harga, waduh recehan abis, cuma 1000-an aja gitu loh. Gokil nggak tuh zaman now masih ada loh jajanan 1000 Foodies.
Karena bapaknya nggak pelit ngasih bumbu-bumbunya foodies, ya? Benar? Nah, Kalau misalnya kita, Pak, saya mau nambah banyakin pedesnya lagi bumbunya, dikasih nggak? Dikasih ya. Dia bisa ngasih pedes banyak ya. Perpaduan makaroni yang gurih dan juga lembut disausin dengan bumbu tabur plus telur yang dimasak matang bikin mulut nggak pengen berhenti ngemil. Harganya juga murce banget kok foodies, mulai 2000-an bisa banget. Kalau Diego tadi beli 5.000 aja udah sebanyak itu. Wah, bener-bener top banget ya buat temen nyore. Sabi banget cus ya ke RPTRA Jatinegara. Buruan datang terus borong jajanan, oke? Foodies, ini makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tunggu dulu, aku ada basreng. Siapa yang mau basreng? Aku. Oh, ya udah kalian bagi-bagi aja nih buat kamu. Nih, bagi-bagi ya. Foodies, udah mah berat bawa badan nih, berat juga bawa turban foodies atau pag. Ini khas orang Punjab foodies. Abis keliling-keliling, lapar banget. Kebeneran di samping sini nih, di daerah Guru Nanak Dev University ini banyak tempat makan, banyak street food. Salah satunya ini dari tadi banyak orang yang beli. Bikin saya penasaran. Langsung cobain dong. Come on. Berat ya Del kepalanya. Lagian kamu sih aduh-aduh aja gitu loh pakai turban segala. Pengen banget jadi orang Punjabi apa? Kalau foodies traveling di kota Amritsar, jangan lupa mampir di sekitaran kampus Guru Nanak Dev University. Terus di seberangnya persis nih ada Kabir Park Colony. Nah foodies, Faisno Sanjay Momos ini ada di situ. Nah foodies, ini saya lagi bikin alu tiki. Alu tiki ini bentukannya bulat-bulat kayak gorengan. Bantiki. 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 What is alu tiki? आलू टिक्की या बन टिक्की दोनों ही बन जाती है। Oke. Nggak tahu namanya apa, bingung. Pokoknya saya ikut masak dulu aja, nanti kalau udah jadi baru diterangin sejelas-jelasnya. Namanya juga street food ya Deo, jadi makannya mah beneran di pinggir street dan juga asal dapat tempat duduk. Ada alu tiki, ada malai momos, dan ada crunchy momos. Langsung kita takis. Kita cobain dulu ini alu tiki. Alu tiki itu kayak gorengan biasa sebenarnya. Cuman dia dikasih sambal-sambalan kayak gitu foodies. Ada saus merah, ada saus warna putih, ada saus warna hijau, warna-warni sausnya banyak banget. Terus di atasnya dikasih topping bawang bombay. Kita cobain satu per satu foodies. Nah ini alu tikinya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alu tiki itu bener-bener kentang goreng. Kentang digeprek, digoreng, terus dikasih berbagai macam bumbu dan sambal. Alu tiki ini nih kalau di Indonesia mirip banget sama perkedel foodies. Terbuat dari kentang yang ditumbuk, dibentuk bulatan, terus digoreng gitu. Nah bedanya si alu tiki ini tuh ukurannya lebih besar dari perkedel. Dan penyajian yang disiram dengan saus khas ini ya. Looks so delicious so. Rasanya rasa kentang. Untuk paduan sausnya nih, ini pedas, manis. Dia pakai sausnya, saus merah, tomat. Terus yang hijau nih,
Nggak tahu dia dari daun apa, dia rasanya pedas. Sama yang putih, dia ada asam-asamnya, ada manis-manisnya. Cuma alu tikinya gorengnya gosongan Budi. Jadi ada pahit-pahitnya. Nah, kalau momos ini foodies adalah pangsit kukus khas Asia Selatan, sangat terkenal di negara India, Tibet, dan juga Nepal. Momos biasanya terbuat dari adonan tepung gandum yang berisi berbagai macam bahan seperti daging dan sayuran. Cobain foodies ya. Nih gede banget, isinya 5 nih. Sumpah, momosnya enak banget. Di dalamnya ada daging banyak banget. Dagingnya gurih banget. Nah, kalau biasanya momos disajikan dengan saus cocol doang, di Faisal Sanjay Momos ini ada berbagai macam momos foodies. Ada yang dikasih tepung panir terus digoreng, ada juga nih yang dilumuri mayones dan dikasih topping jagung. Semuanya endul, surendul, tak kendul-kendul deh. Lazis. Mayonesnya rasanya ada manisnya, sos banget. Sama pedas. Pedasnya ini berasal dari cabai bubuk yang ditaburin tadi. Ini enak sumpah. Nah, karena dekat dengan beberapa kampus dan juga pusat perbelanjaan serta perkantoran, di kawasan ini banyak banget street foodnya foodies. Faisal Sanjay Momos salah satunya, dan yang paling laris manis Tanjung Kimpul. Mantep kan? Jadi momos itu kalau di Indonesia kayak dimsum. Bener-bener ada isiannya, macam-macam. Rata-rata, kalau di sini momos itu isinya antara daging ayam atau daging sapi. Selain lazis, harganya juga receh bambang loh, mulai dari Rp30 alias 6 ribuan aja, sampai paling mahal nih Rp100 atau sekitar 20 ribuan foodies. Wih, receh banget yes! Kalau crunchy momos ini foodies, dari sana ada sayur-sayuran, ada wortel, ada kol dipotong-potong, sama ada apa lagi ya? Udah deh kayaknya. Ini aromanya wangi banget, ini wangi rempah banget foodies, asli. Kalau mau nyari Faisal Momos ini mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja ya foodies. Karena kalau di atas jam 5, kawasan ini sepi dan udah pada tutup. Terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Ini enak banget. Foodies, kalau biasanya Saikoro munculnya di resto barbecue atau all you can eat, nah di warung ini lain daripada yang lain. Dijadiin apakah dia? Spill dong Kezia. Oke foodies, ini dia proses pembuatan sate Saikoro. Nah biasanya kalau Saikoro itu kita tahu, itu tuh biasanya langsung di barbecue atau dibakar, di grill di depan kita atau dimasak di depan kita. Tapi ini dibikin sate foodies. Wah, ini mah definisi sate versi VIP ya guys. Bukan dibakar pakai arang atau beralas besi bakaran, tapi yang ini di grill langsung. Warung yang berlokasi di Matraman ini emang spesialis perdagingan duniawi foodies. Dari ayam, sapi, sampai sosis, ready semua. Oke, kita lanjut yuk bikin satenya. Bawang bombay sama tusuk, paprika, Ya. tusuk, baru dagingnya. tusuk. Ya. Sekilas mirip yakitori ya foodies. Satu tusuknya ada daging dan juga sayuran, tapi yang ini bukan daun bawang. Oke foodies, ini dia sate Saikoro yang siap untuk di-grill. Untuk grillnya kita pakai bumbunya dulu kak. Oh ya, bumbu tadi ya. Iya. Yang ada garlicnya, parsley-nya, Betul. terus butternya. Oke. Ya. Foodies, wangi butternya sama bawang putihnya langsung semerbak. Panggang sate Saikoronya ini nggak perlu lama foodies, cukup 3 menit aja. Karena pas di grill sambil ditekan-tekan, jadi kayak dagingnya tuh cepat matang. Mantul!
Wah, Kezia kayaknya kalap nih ya lihat perdagingan. Tiba aja udah banyak nih pesanannya foodies. Ada sate saikoro, sirloin steak, chicken steak, dan juga sausage roll. Sikat langsung gak sih, Kez? Dan ini namanya sate saikoro. Coba lihat. Lucu ya satenya ya. Unik, warnanya juga menggugah selera. Sate saikoronya, dagingnya, teksturnya lembut, ditambah dengan paprika sama bawang bombaynya ini jadi krenyes. Dengarlah. Yang pasti adalah kelembutan dari dagingnya. Ini rasa bawang putihnya juga ada karena tadi waktu dibakar, di grill, itu ada butternya berasa, kemudian ada rasa campuran bawang putihnya. Krenyes-krenyes. Lagi boleh ya? Seekor yang dipakai ini jenis Wagyu Meltik foodies. Jadi kalau soal kelembutan gak usah ditanya deh, terjamin. Olesan garlic butternya juga nambah cita rasa gurih dan aromatik. Ukuran tiap kubusnya juga nggak terlalu besar foodies. Jadi sekali hap langsung nikmat disantap. Yummy. Ini tuh bawang bombaynya garing, renyah, berbarengan dengan paprikanya. Bawang bombay ini bagus sekali makan, biasanya kan dipisah-pisah. Tapi ini ada di dalam satu sate, jadi bisa menetralisir juga rasa minyaknya di dalam berlebihan. Tapi ini nggak berlebihan sih minyaknya. Potongan bombay dan paprikanya ini bukan yang overcooked gitu deh foodies. Jadi pas digigit crunchy bingo. Apalagi aroma bombay yang kena bakarannya itu tuh. Aduh, wangi semerbak bikin mabuk kepayang. Canda-canda foodies. Sirloin steak, dan ini tuh dagingnya impor dari Australia. Dan ini tuh pakai bumbunya mushroom. Pertama bumbu mushroomnya berasa, nggak padat, pas mencair. Dagingnya, sirloinnya empuk. Ini tuh dagingnya medium well. Crispy sih, kalau dari mulut aku dagingnya tuh nggak terlalu tebal, lembut, dan bumbu mushroomnya berasa. Sirloinnya ini tuh ambiar loh di mulut ya. Lemak yang nempel di dagingnya juicy dan gurih banget. Apalagi kena panasnya hot plate. Wah, gurihnya long last deh tuh foodies. Makannya dicampur saus mushroom yang creamy karena pakai susu dan jamur kancing. Ini kentangnya. Kita oles di mushroomnya. Enak banget. Pas di mulut aku, pas dengan gigitannya, krenyes. Oke, lanjut kita cobain chicken steak dengan saus black pepper. Dan ini tuh dari bagian paha. Kalau bagian paha itu kebanyakan lemaknya ya. Ini tuh kan bagian paha, dia tuh lebih juicy gitu, lembut, nggak keras, lembut banget. Jadi sekali digigit, dia langsung hancur. Black peppernya itu tuh nggak yang ngenyelekit banget gitu loh, yang kayak pedes gitu. Nggak, ini dia pelan-pelan, tapi berasanya tuh saat di belakang. Tuh. Yes, kita semua setuju ya foodies, paha ayam emang seenak itu. Faktanya nih, bagian paha emang punya lebih banyak lemak daripada dada foodies. Makanya lebih kenyal and juicy-nya no tipu-tipu. Dimarinasi dengan lada, garam, serta kecap asin, rasa dagingnya it's jompolan. Meresap sempurna karena pas di grill sambil digunting-gunting tuh foodies. Ini gede banget. Lihat, aku mau angkat berdiri, dia sampai tuh kebelah sendiri. Berarti saking namanya daging ini lembut tuh. Dan kalian tahu foodies, harga satu begininya berapa foodies? Ini tuh dengan harga segini 28.000 saja foodies. Wow, bisa dapetin yang namanya ini nih, chicken steak yang lengkap. Karena ukurannya besar dan dagingnya itu beneran segar, jadi proses grill ayamnya juga cukup lama nih, sekitar setengah jam. Tapi soal matang dan rasa, ulala, jangan khawatir, pas bingo.
Nah foodies, selain ayam dan sapi ada juga nih menu sosis roll keju. Kejunya lumer-lumer, wih kawin banget ini sama gurihnya sosis. Lazis. Buat kalian semua nih yang pengen nyobain steak yang aku makan hari ini, kalian langsung aja ke Steak Oh Good yang ada di Jalan Matraman Raya. So makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, suasana hijau, gemericik air, asik di tengah kebun pula ya kan? Syahdu pisan, Wow, mantep banget nih ya. Kebetulan ini kayak kalau dibikin makanan itu enak banget sih, ya kan? Mau ditumis bisa, mau dibakar-bakar juga bisa. Aduh, ini ada lagi nih terongnya foodies. Wow. Bikin penisirin, kira-kira bakal seaduhai apa nih terongnya foodies? Punten, Mbak. Mangga. Harusnya punten teh ya. Oh iya benar. Nih tuh, terongnya saya udah petik ya kan, tapi ada yang agak-agak setengah mateng, ada yang mateng banget tuh. Di tempat lain tuh nggak ada Mbak, restoran plus kebun terong. Cuma di sini doang. Iya betul. Oh, karena saya pencinta terong, saya petik ini 4 cukup lah kayaknya ya buat saya sendiri ya. Oh cukup. Kira-kira akan dibikin apa terong itu? Kita bikin sambal terong pete. Sambal terong pete, dari namanya aja udah dahsyat banget, menggugah dan bikin nafsu makan naik ya. Padahal ini tuh cuma sambal terasi yang dimasak sama tomat, pete dan terong. Aromanya semriwing ya guys, wangi bener, kecium kan? Menu kayak begini jelas nggak cukup nasi sebakul doang, harus yang 1 meter ya foodies. Ini tuh beneran 1 meter loh wadah nasinya, dijamin nggak bakalan kurang. Isiannya juga komplit, ada ayam goreng lengkuas, gurame, tumis daun pepaya, cumi asin, dan tempe goreng. Way away, meriah yes! Berasa banget ya, kalau makan terong yang memang langsung kita petik dari kebun itu freshnya berasa banget. Nah terus juga ini sambalnya kan sambal goreng pete, jadi dia tipe sambal yang enggak terlalu over pedesnya. Jadi buat orang-orang yang nggak terlalu suka pedas, nggak terlalu suka sambal, itu recommended banget. Biar bikin nafsu makan itu tetap menggelora, tapi nggak kepedesan. Nasi liwetnya sendiri udah on point banget sih. Dikasih ikan teri, bawang goreng, plus ada cabai-cabainya pula, cakep. Nasi teri sama sambalan terong kayak gini, udah nikmat banget. Udah nggak usah pakai apa-apa lagi, sebenarnya udah juara banget sih. Apalagi makannya itu kan di suasana yang banyak banget pohon, terus siang-siang walaupun panas tuh ada peneduhnya, adem. Makanannya ini selezat ini, bikin nafsu makan meningkat. Meski duet nasi teri sama sambal terong petenya itu udah jempol, geng liwetan 1 meternya nggak mungkin di skip kali ya. Luarnya garing, kulitnya digoreng garing, tapi dalamnya itu masih empuk. Nih, walaupun dalamnya kelihatannya agak putih ya, tapi ini bumbunya udah ngeresep jadi satu. Karena memang pasti ini diungkepnya dengan waktu yang pas gitu kan. Giliran guramenya nih foodies, meski cuma digoreng tapi masaknya tuh pas banget. Dapet deh tekstur yang garing di luar tapi lembut di dalam. Sambal terongnya kita cemplungin aja, kita siram aja langsung ke atas ikannya. Jadi berasa itu kan menyerap semuanya tuh ya. Sambal terongnya enak, terus juga ikannya juga gurih, disiram ngeresep semuanya ke dalam-dalamnya nih tuh. Wow. Nasi liwet 1 meter ini cukup banget porsinya untuk 2-6 orang ya. Tapi kalau didiemin kayaknya bisa habis sama Kiki sendiri nih. Soalnya emang selazis itu sih foodies, sadis.